Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fahayakumullah ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhawat yang menyimak di rumah ataupun yang mendengarkan rekaman ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita semua untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Insyaallah mulai setiap Senin dan Kamis malam hari ba'da Isya sekitar jam 8 waktu Indonesia bagian barat, kita akan mengkaji kitab Al-Ifadah Lidarisi Al-Muqaddimatil Ajrumiyah, atau juga yang dikenal dengan nama kitab Al-Mustafad Al-Kabir, karya Al-Faqir Ahmad Rimanda bin Muhammad Khalid Ar-Riyawi. Teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian perdana ini kita akan membahas tentang apa itu kitab Al-Ifadah. Kita akan membaca muqaddimah dari kitab Al-Ifadah ini yang ditulis oleh penulis waffaqahullahu taala. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan tentang ahamiyatul lughatil arabiyyah wa makanatuha, tentang pentingnya bahasa Arab ini dan tentang kedudukan bahasa Arab ini, kenapa dia penting. Dan begitu terus kita akan melanjutkan pembahasan yang disebutkan di dalam kitab Al-Ifadah ini. Sebelum memasuki pelajaran nahwu yang menjadi inti dari kitab Al-Ifadah ini, penulis waffaqahullahu ta'ala meletakkan beberapa pembahasan sebagai muqaddimah pengantar sebelum memasuki pembahasan tentang ilmu nahwu. Pembahasan pengantar ini diantaranya yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang kedudukan bahasa Arab. Kemudian setelah itu kita akan mengenal tentang ilmu nahwu lebih dekat lagi. Apa itu ilmu nahwu? Ya, bagaimana asal usul ilmu nahwu? Siapa peletak pertama ilmu nahwu? Ya, apa yang dibahas di dalam ilmu nahwu? Apa faedah mempelajari ilmu nahwu? Dan mabadi atau pengantar lainnya sekitar ilmu nahwu. Kemudian setelah itu kita juga akan berbicara tentang muqaddimah al-ajrumiyah atau al-muqaddimah al-ajrumiyah, yang mana al-muqaddimah al-ajrumiyah ini merupakan salah satu matan di dalam ilmu nahwu yang sangat masyhur dan dipelajari oleh pembelajar bahasa Arab, dan khususnya adalah pembelajar ilmu nahwu di mana-mana, ya. Yang mana Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah ini ditulis oleh seorang ulama nahwu yang dikenal dengan nama Ibnu Ajrum. Nah, kita akan mengenal siapa itu Ibnu Ajrum, ya, di mana dia dilahirkan, bagaimana metode dia dalam menulis Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah ini, ya. Kita akan membahas itu insyaallah sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Al-Ifadah ini. Baik. Bagi teman-teman yang memiliki kitab, dapat membuka halaman 4, dan yang belum memiliki kitab bisa mendownloadnya di link yang sudah dicantumkan oleh admin di Facebook ini, atau yang sudah pernah disebarkan sekitar beberapa bulan yang lalu, ya, kalau tidak salah di bulan 6, ya, bulan Juni.
Judul kitab ini adalah Al-Ifadah Lidarisi Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Secara bahasa, Al-Ifadah dari kata afada yufidu, memberikan faedah. Ya, Al-Ifadah memberikan faedah bagi pelajar-pelajar yang mempelajari Muqaddimah Ibni Ajurum, ya, atau Muqaddimah Ajurumiyah. Saya berikan nama Al-Ifadah, harapannya semoga apa yang saya tulis ini memberikan faedah, baik itu bagi diri saya sendiri, begitu juga bagi teman-teman yang lain yang juga sedang mempelajari Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Namun perlu diketahui bahwa kitab ini bukan syarah, bukan penjelasan untuk matan Al-Ajurumiyah. Ya, buku ini adalah buku tentang ilmu nahwu, namun disusun berdasarkan susunan pelajaran-pelajaran nahwu yang disusun oleh Ibnu Ajurum di dalam Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Ya, jadi dia adalah buku nahwu, hanya saja disusun berdasarkan matan Al-Ajurumiyah, ya, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai syarah atau penjelasan terhadap matan Al-Ajurumiyah. Namun ketika kita mempelajari kitab ini, insya Allah kita dapat paling tidak memahami maksud dari Ibnu Ajurum di dalam kitabnya Al-Ajurumiyah. Ya, apa yang ingin beliau sampaikan, ya, materi-materi nahwu yang ingin beliau sampaikan, insya Allah dibahas juga di dalam kitab ini. Al-Musamma Aidan, ya, lihat sampulnya. Al-Musamma Aidan yang dinamakan juga dengan Al-Mustafad Al-Kabir. Buku ini selain saya beri nama Al-Ifadah sebagai judul utamanya, saya juga memberinya nama sebagai Al-Mustafad Al-Kabir, ya, sebagai kitab mustafad yang kabir. Itu dikarenakan karena sebelum adanya buku ini saya menulis kitab yang saya beri nama Al-Mustafad, dan kitab ini merupakan tulisan yang merupakan faedah-faedah yang pernah saya catat ketika mempelajari Al-Ajurumiyah bersama guru kami Syekh Mahmud Syafi'i ketika menuntut ilmu di Mesir. Ya, semua yang beliau sampaikan saya catat dengan baik di dalam sebuah catatan, kemudian saya rawat dengan rapi. Kemudian sekitar 2 tahun yang lalu kami bahas bersama teman-teman di sebuah daurah singkat di Kampung Bahasa Arab Bogor, ya, Kampung Bahasa Arab Bisa. Kemudian saya mendapati teman-teman atau sebahagiannya tertarik untuk memiliki naskah yang saya pegang tersebut, dan akhirnya saya berpikir untuk untuk membuatkan PDF-nya, kemudian saya sebarkan dan saya buat kajian online untuk kitab Al-Mustafad tersebut. Lalu setelah itu saya menulis ulang, ya, materi-materi Al-Mustafad dengan memperbanyak contoh, memberikan latihan dan menambahkan apa-apa yang saya perlu tambahkan sebagai bekal saya untuk mengajar teman-teman yang ingin mempelajari ilmu nahwu. Kemudian dengan begitu dari situ terwujudlah kitab Al-Ifadah ini, sehingga karena size-nya lebih besar daripada kitab yang pertama, ya, karena lebih meluas dan banyak tambahan-tambahan, oleh karena itu saya beri nama Al-Mustafad Al-Kabir, seakan-akan yang sebelumnya itu adalah Al-Mustafad yang saghir, yang kecil, karena memang hanya terdiri dari 94 halaman. Ma'a tadribatin tatbiqiyah tu'inu at-taliba ala fahmi ad-durusi wa mumarasatiha. Disertai dengan latihan-latihan praktek yang akan membantu siswa atau membantu pelajaran untuk memahami pelajaran nahwu yang disuguhkan di dalam kitab ini dan mempraktekkannya. Jadi ini diantara kelebihan buku ini, ya, saya memberikan banyak latihan-latihan sehingga setiap bab yang dipelajari dalam buku ini teman-teman langsung bisa menjawab latihan-latihan untuk menguji pemahamannya atau mempraktekkan langsung ilmu yang barusan didapatkan. Sekarang mari kita lihat halaman 4. Kita baca muqaddimah dari penulis waffaqahullahu ta'ala.
Qala bismillahirrahmanirrahim. Penulis memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim, iqtidaan bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penulis memulai kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim dalam rangka mengikuti pola kitabullah Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quranul Karim dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mentauladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ketika menulis surat, ya, ketika menulis surat ke raja-raja yang hidup di masa beliau, beliau memulai surat tersebut dengan bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun, sebuah pengantar. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa inna 'ulumal lughatil arabiyyah wa khasatan 'ilman nahwi min al-ahammiyati bimakan. Penulis mengatakan sesungguhnya ilmu bahasa Arab, ya, karena bahasa Arab itu terdiri dari berbagai macam cabang ilmunya. Ada ilmu nahwu, ada ilmu saraf, ada ilmu balaghah, ada ilmu imla, ya, ada ilmu-ilmu bahasa Arab yang lainnya. Dan seluruh ilmu-ilmu bahasa Arab ini, wa khasatan ilman nahwi, khususnya ilmu nahwu, minal ahamiyati bimakan, sangat penting, ya, sangat penting untuk dipelajari. Kenapa? Haitsu innaha turathul ummati wa lughatuha, karena ilmu nahwu atau bahasa Arab ini merupakan warisan atau pusaka umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa lughatuha, sekaligus menjadi bahasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bal wa lughatul Qur'anil Karim wa sunnatil mutahharah, bahkan bahasa Arab itu juga merupakan bahasanya Al-Qur'anul Karim, kitabullah, dan juga bahasanya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semua disampaikan dengan bahasa Arab. Al-Qur'an ditulis, Al-Qur'an diturunkan juga dengan berbahasa Arab. Wa alaihi fa innahu la yatimmu fahmu kalamillahi wa nabiyhi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-wajhil akmali illa bi ta'allumi al-lughatil arabiyyati wa 'ulumiha. Oleh karenanya, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah sempurna, ya, tidak sempurna memahami kalamullah, memahami firman Allah Subhanahu wa taala, juga tidak sempurna pemahaman kita terhadap perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dengan sempurna. Ya, mungkin kita paham tetapi tidak memahaminya secara pemahaman yang sempurna, kecuali dengan mempelajari bahasa Arab dan ilmu-ilmu bahasa Arab lainnya. Ya. Jadi kalau seandainya kita ingin memahami firman Allah, memahami sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang betul, yang tepat, pemahaman yang sempurna, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan mempelajari bahasa Arab, mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab. Ya, kenapa? Karena kalamullah bil lughatil arabiyyah wa kalamu nabiyyina Muhammad bil lughatil arabiyyah. Kedua-duanya berbahasa Arab. Ya. Wa hadzal kitab, kemudian penulis mengatakan, dan kitab ini maksudnya adalah kitab Al-Ifadah ini, ya, baina aidina, yang ada bersama kita, ya, qad hawa baina daffatayhi ahamma abwabin nahwi wa ususil i'rab. Ya. Kedua belah ini sampul, ini namanya daffah. Ya. Artinya dari sampul ini sampai ke sampul yang ini,
Ya, antara kedua sampul ini, kedua sisi kitab ini itu menghimpun bab-bab nahwu yang penting dan menghimpun asas-asas dalam i'rab. Ya, yang menjadi inti dari pelajaran nahwu yaitu i'rab. Kita mengetahui tentang perubahan akhir kata. Ya, kenapa kok dibaca fathah, kenapa kok dibaca dhammah, ya, kenapa akhirannya kasrah, akhirannya sukun. Ini namanya i'rab, perubahan kata yang tentunya ada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Jadi buku ini menghimpun tentang itu. Mimma yumakkinul qari'a min al-ittila'i ala qawa'idil lughatil arabiyyah liyatamakkana min ma'rifatil i'rabi wa mawaqi'il kalimati fil jumlah. Yang mana dengan seorang pembaca, dengan pelajar membaca buku ini, maka dia dapat mempelajari qawaid al-lughatil arabiyyah. Dia dapat mempelajari tentang kaedah-kaedah bahasa Arab. Ya, kaedah-kaedah ini maksudnya adalah kaedah tata bahasa Arab. Ya. Sehingga dia dapat mengetahui i'rab, dapat mengenal, memahami perubahan kata. Kapan dia mengucapkannya Allahu, kapan dia mengatakan Allah dengan fathah, kapan dia mengatakan Allahi. Ya. Kapan dia mengatakan yadhhabu, kapan dia mengatakan yadhhaba, dan kapan dia mengatakan yadhhab. Ya. Wa mawaqi'il kalimati fil jumlah. Begitu juga setelah itu dia akan dapat mengetahui posisi kata tersebut di dalam kalimat, yakni sebagai apa dia. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada SPOK, ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Ya, dalam bahasa Arab banyak sekali nanti namanya. Ya, dia mengetahui di dalam kalimat ini yang sebagai subjek adalah kata ini. Itu dengan mempelajari ilmu nahwu. Ya. Kemudian penulis melanjutkan, walamma kanatil muqaddimatul ajurrumiyyah min afdali ma yabda'u bihi darisun nahwil mubtadi'. Ya. Tatkala al-muqaddimah al-ajurumiyah yang sudah kita singgung tadi. Ketika al-muqaddimah al-ajurumiyah, sebuah risalah singkat, ya, sebuah risalah ringkas yang ditulis oleh Ibnu Ajurum yang menghimpun tentang bab-bab nahwu yang penting. Ketika al-muqaddimah al-ajrumiyah ini di antara matan atau di antara risalah, di antara materi yang sangat bagus untuk dimulai oleh seorang mubtadi, seorang pemula dalam mempelajari bahasa Arab. Ya. Kenapa kita katakan sangat bagus dimulai untuk seorang mubtadi atau seorang pemula? إذ لا يكاد يوجد شيخ أو معلم إلا وينصح كل مبتدئ في علم النحو بالمقدمة الآجرومية. Buktinya adalah hampir-hampir tidak ada seorang syekh pun, ya, seorang guru pun, kecuali dia akan menasihatkan setiap pemula dalam mempelajari ilmu nahwu dengan atau untuk mempelajari al-muqaddimah al-ajrumiyah. Ya. Antum misalnya pergi telaki ke Mesir, ya, dengan para masyayikh yang di sana. Ya. Ketika antum bertanya atau meminta nasihat, saran, apa yang harus saya pelajari pertama kali di dalam ilmu nahwu, ya, kemungkinan besarnya mereka akan menasihatkan atau mensarankan al-muqaddimah al-ajrumiyah. Pergi ke Yaman pun begitu juga, pergi ke Sudan pun begitu juga. Ya, di mana-mana hampir tidak ada guru atau syekh kecuali dia akan mensarankan pemula dalam ilmu nahwu untuk mempelajari atau memulai memulai pelajaran nahwu dia dengan mempelajari al-muqaddimah al-ajrumiyah. Nah, ketika tatkala muqaddimah al-ajrumiyah di antara matan atau buku yang sangat bagus untuk dimulai oleh seorang pemula, ahbabtu an aj'ala mawadal kitabi murattabatan ala tartibi hadhihi al-muqaddimah. Ini alasannya kenapa kami menyusun kitab nahwu ini berdasarkan susunannya
Ibnu Ajurum di dalam Al-Ajurumiyah, ya. Karena apa tadi? Karena memang Al-Ajurumiyah itu adalah sebuah kitab nahwu yang sangat banyak disarankan oleh para ulama, oleh para guru. Makanya ahbabtu, saya ingin an aj'ala mawadal kitab, saya ingin menjadikan materi-materi di dalam buku ini murattabatan ala tartibi hadhil muqaddimah, tersusun berdasarkan susunan muqaddimah al-Ajrumiyah ini. Ya. Liyakuna di'amatan lidarisil lughatil arabiyyah, supaya menjadi penopang, supaya menjadi penyokong, ya, bagi orang-orang atau pelajar-pelajar yang mempelajari bahasa Arab, ya, dan wan nahwi amatan, dan juga yang sedang mempelajari ilmu nahwu secara umum, wa darisil muqaddimatil ajurrumiyyati ala wajhil khusus, dan secara khususnya adalah yang sedang mempelajari al-muqaddimah al-ajurrumiyah, ya, yang sedang mempelajari al-muqaddimah al-ajurrumiyah. Baik. Wa laqad ista'antu billahi fi i'dadi hadzal kitab. Dalam menyusun kitab ini, dalam menulis kitab ini, dalam mempersiapkan kitab ini, ya, saya atau kami sebagai penulis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam menyiapkan buku ini. Tsumma bi'iddati masadir ukhra ra'isah. Selain memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kami juga dalam menyiapkan buku ini meminta bantuan dengan buku-buku atau referensi-referensi lainnya, ya. Artinya juga mencari referensi-referensi lain, atau mengambil referensi-referensi lain, kitab-kitab lain yang dijadikan sebagai referensi kami dalam menyiapkan kitab ini. Wahiyah, diantaranya adalah Kitabi al-Musamma al-Mustafadu min Durusil Ajurumiyah. Tentunya yang pertama sekali adalah kitab yang sebelumnya, yang ditulis juga oleh penulis wafaqahullahu ta'ala, yaitu Al-Mustafad min Durusil Ajurumiyah, wa huwa ibaratun an durusin katabtuha khilala dawrati syarhil muqaddimatil ajurumiyah, yaitu sebuah catatan tentang pelajaran-pelajaran yang pernah saya tulis selama mengikuti daurah penjelasan matan al-Ajrumiyah allati hadartuha muddata iqamati fi Masr, yang mana daurah ini saya hadiri selama atau ketika saya menetap di Mesir, ya, ketika menuntut ilmu di sana. Ini referensi yang pertama. Wa kitabu al-Hiwar fi syarhi al-Ajrumiyah, begitu juga yang menjadi rujukan kitab al-Hiwar, ya, al-Hiwar fi syarhi al-Ajrumiyah, kitab yang lumayan tebal, ya. Wa kitabu al-Kafi fi syarh al-Ajurumiyah, kitab al-Kafi syarah al-Ajurumiyah karya Dr. Aiman. Wa kitabu syarhu al-Ajurumiyah li Ibnu Utsaimin, begitu juga syarah al-Ajurumiyah karya al-Allamah Ibnu Utsaimin. Wa kitab Hasyiatul Ashmawi ala matn al-Ajurumiyah, wa kitab At-Tuhfatul Wusabiyah fi tashil matn al-Ajurumiyah, wa kitab An-Nahwu at-Tatbiqi wa ghairuha min al-maraji' ats-tsanawiyah, dan kitab-kitab lainnya yang juga kami jadikan referensi sebagai seperti kitab-kitab klasik lainnya, catatan-catatan terhadap matan al-Ajurumiyah, ya, yang tidak bisa kita sebutkan semuanya di sini. Wa qad sammaitu hadzal kitab al-Ifadah lidarisil muqaddimatil Ajurumiyah. Kemudian saya namai kitab ini al-Ifadah, ya, lidarisil muqaddimah al-Ajrumiyah atau al-Mustafad al-Kabir, ya. Lalu apa metode saya? Metode penulis dalam menyuguhkan materi, ya, atau apa metode penulis dalam kitab al-Ifadah ini? Wa kana amali fi hadzal kitab yasiru 'ala an-nahwi al-ati. Metode penulis di dalam kitab ini sebagaimana berikut. Yang pertama, mahattu baina yadayil kitabi bi muqaddimatin. Saya beri kitab ini pengantar, ya, sebelum memasuki pembahasan utama tentang ilmu nahwu, ya, saya muqaddimahi dengan beberapa muqaddimah bi muqaddimatin an ahammiyatil lughatil arabiyyati wa makanatiha, dengan beberapa pengantar,
Ya. Yang pertama adalah pembahasan tentang pentingnya bahasa Arab dan kedudukan bahasa Arab. Wa ilmin nahwi wa mabadi'ihi, dan juga pengantar yang kedua pembahasan ilmu nahwu dan seputar ilmu nahwu. Ya. Wa ta'rifi bil ajurrumiyah wa sahibiha ibni Ajrum, dan pengantar yang ketiga adalah mengenal tentang matan al-Ajrumiyah atau al-Muqaddimah al-Ajrumiyah dan penulisnya yaitu Ibnu Ajrum. Ya. Setelah itu barulah memasuki materi-materi nahwu. Hawaltu fi hadzal kitab 'arda mawdu'atin nahwi 'ardan jadidan fihi al-yusr wal wuduh. Kami berusaha di dalam kitab ini menyuguhkan materi-materi nahwu dengan suguhan yang baru, yang di dalamnya terdapat kemudahan insyaallah, bihaitsu la yash'urul qari'u min khilali hadzal 'ardi bi dhiqin aw malalin, yang mana insyaallah pembaca buku ini atau yang mempelajari buku ini tidak akan atau tidak merasa tidak merasa kesulitan atau tidak merasa bosan tatkala mempelajari buku ini insyaallah, bal sawfa yajidu nafsahu mashdudan ila qira'atil kitabi min awwalihi ila akhirih insyaallah. Atau bahkan dia merasa tertarik untuk membaca kitab ini dari awal sampai akhir insyaallah. Kemudian sirtu fi 'ardi abwabin nahwi ala tartibi sahibil muqaddimatil ajrumiyah. Ya. Kemudian dalam menyuguhkan materi-materi nahwu di dalam kitab ini, saya berjalan sesuai urutan materi-materi di dalam kitab Al-Ajrumiyahnya Ibnu Ajrum. Fadzakartul kalama wa ma'na, sehingga pembahasan pertama di dalam kitab ini tentang al-kalam, mengenal apa itu al-kalam dan apa makna al-kalam. Ya. Mungkin di sebahagian buku-buku nahwu untuk pemula itu dimulai misalnya dengan jumlah. Apa itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ya. Adapun kitab ini dimulai dengan al-kalam dan maknanya, karena memang Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah pembahasan di dalamnya dimulai dengan al-kalam dan maknanya. Wa aqsamahu, setelahnya pembagian al-kalam atau jenis-jenis al-kalam. Wa alamatil ismi wal fi'li wal harfi, kemudian apa sih tanda isim, tanda fi'il, tanda huruf. Ya. Thumma dzakartu bab al-marfu'at, kemudian diikuti dengan bab marfu'at, yakni isim-isim yang marfu'. Thumma al-mansubat, kemudian isim-isim yang mansub. Fal majrurat, kemudian diakhiri dengan isim-isim yang majrur sesuai dengan urutan Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Istakhdamtu at-taqsimatil jadwaliyyah taysiran li fahmil qari'i wal muta'allim. Kemudian dalam menyuguhkan materi nahwu di dalam kitab ini, saya menggunakan taksimat, pembagian-pembagian yang sifatnya adalah jadwal, dengan dengan bagan. Ya. Pembagian-pembagian menggunakan bagan. Fungsinya apa? Saya berharap itu dapat lebih mempermudah para pembaca atau para pelajar dalam memahami pelajaran ini, ya, dalam memahami pelajaran nahwu yang disuguhkan. Kemudian ikhtartu amthilatan asriyatan wa hadifah. Ya, dalam memilih contoh juga saya memilih contoh-contoh yang sifatnya modern, ya. Contoh-contoh yang dekat dengan kita. Ya, wahadifah, sekaligus tepat sasaran, yakni pas dengan materi yang disampaikan. Tuthril mu'jamal lughawiyya 'inda tullab, ya. Dengan contoh-contoh yang saya suguhkan di dalam kitab ini, ya, yang sudah saya pilih, ya, itu diharapkan dapat memperkaya khazanah perbendaharaan bahasa Arab pelajar. Jadi dengan contoh-contoh yang diberikan, mudah-mudahan dapat memperkaya kosakata pelajar, ya, atau pembaca kitab Al-Ifadah ini. Kemudian yang keenam, a'rabtu ba'dal amthilati muqtasiran fi dzalika ala mahalli syahid. Sebahagian contoh, ya, sebahagian contoh saya i'rab. Ya. I'rab itu adalah kita menjelaskan perubahan kata tersebut atau
posisi kata tersebut dalam suatu kalimat. Contohnya ya, contohnya kalimat zahaba Muhammadun ila suqi. Contoh ini saya letakkan di pembahasan tentang fa'il, yaitu pelaku. Dan pelaku di dalam kalimat ini hanya satu kata, yaitu Muhammadun. Zahaba Muhammadun ila suqi. Muhammad pergi ke pasar. Ya, Muhammad itu adalah fa'il atau pelakunya. Sehingga yang saya i'rab, ya, yang saya i'rab itu kebanyakannya adalah Muhammadun, yakni muqtasiran ala mahalli syahid. Saya cukupkan i'rab tersebut hanya untuk syahid, ya, syahid dari pelajaran tersebut. Maksudnya saksi dari apa yang sedang dipelajari. Yang sedang dipelajari adalah fa'il. Jadi yang saya i'rab dari contoh tersebut hanya fa'ilnya itu Muhammad. Ya, saya tidak i'rabkan di situ zahabanya, saya tidak i'rabkan di situ ilanya atau as-suqnya. Ya. Kemudian dzakartu fil hamish ba'd al-fawaid min muallifi kitabin fi an-nahwi aw al-lughati al-arabiyyah. Kemudian di footnote, di catatan kaki, terkadang saya sering menyebutkan beberapa faedah yang penting yang saya dapatkan dari para penulis-penulis kitab nahwu atau kitab bahasa Arab, ya. Wa in kanat a'la min mustawa talib al-mubtadi. Meskipun faedah itu terkadang lebih tinggi, ya, lebih tinggi untuk seorang pemula. Yakni faedah yang saya sebutkan di dalam footnote itu terkadang sesuatu yang bagi pemula itu sangat tinggi, ya. Tetapi kenapa saya sebutkan liyasta'nisa biha fi darsi, ya, hanya agar dia lebih senang dengan ilmu tersebut karena ada wawasan-wawasan penting, ya. Artinya bagi yang mau membacanya silahkan membacanya, bagi yang tidak ya tidak masalah, ya. Kemudian wada'tu tadribatin fi nihayati kulli darsin, ya. Saya meletakkan juga tadribat, latihan-latihan praktek di setiap di setiap pelajaran, ya. Setelah selesainya materi, misalnya materi 1 tentang al-kalam, selesai materi 1 saya tutup dengan tadribat, latihan-latihan praktek, ya. Waqad tamma ikhtiyaruha bi inayatin wa diqqah, yang mana latihan-latihan praktek ini sudah saya pilih dengan penuh cermat dan teliti, ya. Jadi latihan-latihan ini saya letakkan tidak sembarangan, ya, meskipun kadang ambil dari kitab-kitab referensi tersebut, namun itu sudah saya pilih, ya. Imanan bi darurati tadribit talib litakuna dirasatuhu dirasatan tatbiqiyah, ya. Saya melihat sebahagian buku-buku nahwu atau yang menjelaskan matan al-ajrumiyah ini kurang materi prakteknya, ya, kurang materi prakteknya. Kalaupun ada tadribat ini sifatnya adalah as'ilah, pertanyaan-pertanyaan, misalnya ma huwal kalam, ya, ma aqsamul kalam, apa itu kalam, apa pembagian kalam, ya. Adapun latihan-latihan praktek masih kurang, yakni latihan-latihan yang tidak ada teori lagi, bukan tanzir, ya, bukan yang sifatnya teori tetapi tatbiq, ya, praktek. Jadi latihan-latihan yang saya letakkan di kitab ini enggak ada pertanyaan-pertanyaan apa itu kalam, apa itu fa'il, apa itu maf'ul, tapi langsung kepada praktek. Kalau seandainya dia dapat mengerjakan latihan dengan baik, artinya dia telah menguasai materi dengan baik, ya. Imanan, saya meletakkan tadribat ini imanan karena saya yakin, percaya bidarurati tadribit talib, percaya dan yakin dengan pentingnya melatih seorang pelajar, ya, yang mempelajari ilmu nahwu ini harus dilatih dengan latihan-latihan praktek agar pembelajaran dia terhadap ilmu nahwu itu adalah pembelajaran yang bersifat praktikal, ya, bukan hanya mempelajari teori saja, tapi juga mempelajari langsung, ya, di lapangan. Ketika membaca kitab, dia tahu ini fa'il, ini maf'ul, ya, ini harus dibaca fathah, ini harus dibaca kasrah, ya. Tidak hanya teori-teori saja. Fatadribu, yang perlu kita ingat, ya,
bagi para pelajar yang sedang menyimak ataupun para guru-guru bahasa Arab atau guru-guru nahwu, fatadribu wat tatbiq yu'addanil jawhara fi tadrisil lughati 'amatan. Ya. Ingat, camkan ini baik-baik bahwa latihan praktek ya itu dianggap sebagai jauhar. Jauhar itu ya kita katakan inti. Ya, jauhar itu adalah mutiara ya dalam mengajarkan bahasa secara umum. Mengajarkan bahasa apa? Bahasa apa saja? Bahasa Inggris. Intinya apa? Agar kita bisa pandai, ya kita harus praktek. Ya. Ketika kita mengajarkan bahasa bahasa apa lagi? Bahasa Jepang atau bahasa-bahasa asing lainnya, ya, maka latihan praktek itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat diperlukan, yang sangat penting ya. Wan nahwi ala wajhil khusus, tentunya dalam mengajarkan ilmu nahwu secara khusus ya. Ketika mengajarkan ilmu nahwu, jangan ajarkan para siswa atau para pelajar hanya teori-teori ya, tapi bagaimana mereka bisa mempraktekkan ilmu tersebut, teori tersebut. Wahayhata an yanjaha tadrisun nahwi duna tadribin wa tatbiq. Hayhata, mustahil ya, mustahil ya, pengajaran nahwu ya, mustahil mengajarkan nahwu itu bisa sukses tanpa adanya latihan dan praktek ya. Wa kadzalik, begitu juga fungsi dari latihan tersebut adalah liyata'akkadal muallimu min fahmi at-talibi lid-darsil masyruh. Adanya latihan-latihan yang kita berikan kepada pelajar itu juga fungsinya adalah agar kita dapat memastikan bahwa siswa itu benar-benar paham terhadap pelajaran yang kita sampaikan ya. Karena kalau kita hanya mengatakan kepada murid kita, pelajar kita, fahimta ya, kebanyakan mengatakan fahimtu ya, fahimtu. Namun ketika disuruh praktek nggak bisa ya, disuruh praktek tidak bisa ya. Jadi supaya kita mengetahui mereka benar-benar paham, bukan hanya dengan bertanya fahimta ya, paham ya, nggak bisa. Kita berikan latihan, lihat bagaimana mereka menjawab latihan tersebut, bagaimana mereka mengerjakan latihan tersebut. Ketika mereka menyelesaikannya dengan baik, itu dapat dipastikan bahwa mereka menguasai pelajaran tersebut dengan baik. Wa hadhihi tadribat tashtamilu ala ayatin qur'aniyah. Dan latihan-latihan nanti yang ada di dalam kitab ini itu terdiri dari ayat-ayat Quran. Ya. Karena bahasa Arab ini kita pelajari fungsinya untuk apa? Untuk berkhidmat kepada Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi latihan-latihan itu terdiri dari ayat-ayat Quran wa ahadits nabawiyah, begitu juga sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal jumalil insya'iyah ya, dan kalimat-kalimat karangan sendiri ya, allati tashtamilu 'ala al-adabi wat tarbiyatil islamiyah, yang kalimat-kalimat karangan, artinya yang bukan dari Al-Quran, bukan dari sunnah Nabi, bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah itu terdiri atau meliputi atau mengandung adab-adab dan pendidikan-pendidikan Islami. Jadi saya berusaha contoh-contoh yang saya sebutkan, latihan-latihan di dalam latihan-latihan, saya berusaha agar tetap berada di dalam ranah pendidikan. yakni contoh-contoh yang tidak mendidik itu sebisa mungkin saya hindari. Contoh-contoh yang tidak tidak islami itu sebisa mungkin saya hindari. Kemudian wada'tu matnal ajurrumiyati kamilan mashkulan. Ya, saya letakkan juga di dalam kitab ini matan al-ajurumiyah dari awal sampai akhir dan berharakat. Ya, full harakat. Liyashula hifdhuhu 'ala at-talib, agar siswa yang mempelajari muqaddimah al-ajurumiyah itu dapat mudah menghafalnya. Jadi tidak perlu mengambil buku yang lain, langsung bisa
dia mempelajari buku ini dan ingin menghafal kitab Al-Ajrumiyah, langsung bisa menghafalnya dari kitab ini. Itu ada di halaman 332 sampai 340 ya. Wa wada'tu ba'd al-matn al-khas bi kulli darsin fi nihayat ad-dars al-mashruh istishhadan bihi. Dan juga potongan-potongan matan tersebut juga saya letakkan di akhir dari materi-materi khusus dari matan tersebut. Artinya misalnya kita sedang mempelajari fa'il ya, kita sedang mempelajari fa'il. Nah, apa saksi ya atau dalil dari matan Al-Ajrumiyah tentang fa'il ini ya, tentang fa'il ini, maka saya letakkan matan atau potongan matan Al-Ajrumiyah khusus tentang fa'il ya di setiap akhir pembahasannya ya. Misalnya potongan matan tentang maf'ul bih, maka saya letakkan di akhir pembahasan maf'ul bih ya, sebelum memasuki latihan. Jadi susunannya itu materi ya, materi, kemudian setelah materi saya meletakkan syahid atau dalil dari matan Al-Ajrumiyah, yakni apa saksi dari matan Al-Ajrumiyah tentang pelajaran yang barusan dipelajari. Maka saya letakkan potongan saksinya atau potongan dalil atau potongan matan Al-Ajrumiyah tersebut di situ. Setelah itu baru masuk kepada latihan-latihan praktek ya. Hadza wa innani fi amali hadza la adda'il kamala wa la muqarabatahu. Nah, sesungguhnya ya, kami penulis wafaqahullahu taala wa ghafara lahu, la adda'il kamal, saya tidak mengaku bahwa apa yang saya kerjakan ini sudah sempurna. Wala muqarabatahu, dan saya juga tidak mengakui bahwa buku ini sudah mendekati kesempurnaan. Ya, tidak sempurna, bahkan tidak mendekati kesempurnaan. Fa innal kamala lillahi wahdah, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Lakinnani badzaltu juhdi, tetapi saya bisa saksikan bahwa saya sudah mengeluarkan seluruh tenaga kesungguhan saya dalam menyiapkan buku ini. Wa wasaltu laili binahari bahithan wa darisan, dan saya sambung malam saya dengan siang saya, yakni seharian ya, jadi dalam menghabiskan waktu tenaga untuk menyiapkan buku ini. Bahithan wa darisan ya, membahas ya, mengkaji, wa mudawwinan wa muraji'an, menulis, murajaah lagi ya, sa'iyan ila tahqiqi ma amaltuhu wa qasadtu, saya lakukan itu semua dalam rangka berusaha untuk mencapai apa yang saya inginkan dan apa yang saya maksudkan dari penulisan ini. Wahwa, apa itu maksud saya atau tujuan saya? Khidmatul lughatil Quran, yaitu berkhidmat kepada bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab ya, al-lughatil arabiyyatil khalidah, bahasa Arab yang kekal. Wa intisyaru ta'limiha fi baladi Indonesia, itu tujuan yang pertama. Tujuan selanjutnya adalah agar pembelajaran bahasa Arab ini, pengajaran bahasa Arab ini tersebar luas di negara saya, Indonesia ya. Wa hadza juhdi, inilah dia hasil dari upaya saya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi balasan atas itu dan mengampuni saya atas kesalahan-kesalahan yang tercatat di dalamnya atau terhadap kesalahan-kesalahan niat ketika menulisnya. Wa huwa juhdul ajizid dhaif, dan ini merupakan usaha atau upaya seorang hamba yang sangat lemah. Fa in aku qarabtus sadada fa bi taufiqin minallahi wa fadlih, kalau seandainya saya mendekati kebenaran, maka itu semua adalah berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Wa in takunil ukhra, kalau seandainya selain itu, yakni tidak mendekati kebenaran, malah banyak salahnya, fal khairu aradtu, maka hanya kebaikan yang saya inginkan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, dan
taufik hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepadanya saya bertawakal dan kembali. Wa arju kullaman waqafa fihi ala khata'. Terakhir, saya berharap kepada siapa saja yang menemukan di dalam kitab ini khata', kesalahan, au zalal atau ketergelinciran, an yufidani bihi, hendaknya memberi tahu kami atas itu semua. Wallahu tabaraka wa ta'ala yatawalla jaza'u. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada teman-teman yang mengingatkan saya. Wa yus'iduni an uqirra bisyukri wal irfan. Dan juga saya ingin menyampaikan terima kasih ya kepada ila kulli man kana lahu mawqifun karimun ma'i athna'a tajmi'i madati hadzal kitab, ya, kepada seluruh rekan-rekan, teman-teman, guru-guru atau siapa saja yang memiliki peran yang sangat mulia bersama saya saat mengumpulkan materi-materi kitab ini. Wallaha as'alu an yataqabbala 'amali hadza wa yarda. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima amalan ini dan meridainya, wa an yanfa'a bihi ikhwani wa abna'i at-tullab wad darisin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan kitab ini kepada saudara-saudara saya ya, dan anak-anak kami, para siswa atau para murid-murid ya, para pelajar, wal asatidzah wal mudarrisin. Juga semoga manfaat tersebut tercurahkan kepada para ustadz-ustadz, para pengajar-pengajar, wa an yaj'alahu dhukhran li wa liwalidayya fil akhirah. Dan juga semoga amalan ini menjadi simpanan saya nanti dan juga untuk kedua orang tua saya di akhirat, wa li jami'i asatidati, dan untuk seluruh asatidzah, guru-guru saya, waliman ashama fi nashrihi, dan siapa saja yang berusaha untuk menyebarkan kitab ini. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas itu semua. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Wa katabahu Abu Maryam, ditulis oleh Abu Maryam Ahmad Rimanda bin Muhammad Khalil Ar-Riyawi Al-Indonesi, Nazilu Misra, Riau, di Riau, Indonesia. Ya, selesai kitab ini sekitar bulan Juni ya 2020 ya 2020. Baik. Kita ambil pengantar yang pertama atau muqaddimah yang pertama, yaitu tentang ahamiyatul lughatil arabiyyah wa makanatuha, tentang pentingnya mempelajari atau pentingnya bahasa Arab dan tentang kedudukan bahasa Arab. Ya, apakah bahasa Arab itu penting? Ya. Bagaimana kedudukan bahasa Arab di dalam agama kita ini? Ini yang akan kita bahas di dalam pengantar yang pertama ini. Penulis wafaqahullahu ta'ala berkata, innal lughatal arabiyyata laha makanatun 'azimatun wa manzilatun rafi'ah. Bahasa Arab itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat mulia. Fahiya kal qalbi bin nisbati lil jasad. Ya. Bahasa Arab itu bagaikan hati untuk tubuh. Ya. Jadi hati itu bagi tubuh kita sangat penting ya. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwasanya hati itu adalah mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Seakan-akan inti dari tubuh kita itu adalah mudghah ini, gumpalan darah ini, yaitu qalbun, hati. Yang mana apabila hati ini baik, maka seluruh tubuh pun ikut menjadi baik. Kalau seandainya rusak, maka seluruh tubuh pun ikut menjadi rusak. Ya. Wahiyal bawwabatu awin nafidatu allati nutillu minha ala ba'di maknunatillah. Dan juga bahasa Arab itu merupakan bawwabah, ya, pintu, gerbang atau jendela yang dengannya, ya, dengan jendela atau dengan pintu tersebut kita dapat memahami atau dapat mengerti sebahagian maknunatillah, yakni sebahagian misteri-misteri Allah, ya, sebahagian rahasia-rahasia Allah, yakni rahasia-rahasia dalam Al-Quran yang mungkin tersembunyi bagi orang-orang
yang tidak memahami bahasa Arab. Namun bagi orang-orang yang memahami bahasa Arab, rahasia-rahasia, ya, misteri-misteri tersebut, ya, sebahagiannya terungkap. Wa natadabbaru wa nata'arrafu biha ila Allah. Ya, yang mana dengan bahasa Arab tersebut kita dapat mengenal Allah dengan lebih baik lagi. Wa natadabbarul Qur'ana biha, dan dengan bahasa Arab kita juga bisa mentadabburi Al-Qur'an, merenungkan makna dan kandungan dari kalamullah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Di dalam surat Yusuf ayat 2 Allah berfirman, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya, ya, agar kalian mentadabburinya, agar kalian mengerti. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya, menuturkan, beliau di sini menjelaskan tentang apa sih rahasia di balik penurunan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Ya. Beliau mengatakan, "Wa dzalika li'anna lughatal Arabi afsahul lughati wa abyanuha wa awsa'uha." Itu dikarenakan bahasa Arab merupakan bahasa yang paling fasih secara mutlak dari bahasa-bahasa lainnya yang ada di muka bumi ini. Afsahul lughat, bahasa yang paling fasih, wa abyanuha, bahasa yang paling jelas, wa awsa'uha, bahasa yang paling luas. Kosakatanya banyak sekali. Ya, untuk untuk satu makna saja terkadang dapat kita ungkapkan dengan berbagai macam bentuk kata. Wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Bahkan bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling efektif untuk menyampaikan gagasan, yang paling efektif untuk menyampaikan sebuah makna yang dapat menenteramkan jiwa. Ya. Dan itu terbukti bahkan terkadang, ya, setelah mempelajari bahasa, terkadang ketika berbicara menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia, terkadang ada sesuatu yang tidak dapat saya sampaikan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, namun apa yang ingin saya sampaikan tersebut terbayang-bayang bahasa Arabnya di dalam kepala. Ya, ini membuktikan bahwasannya dia lebih efektif, ya, dalam menyampaikan sebuah makna. Kenapa? Karena itu tadi, karena bahasa Arab itu sangat luas. Ya. Falihada unzila asyraful kutub bi asyrafil lughat ala asyrafir rusul. Oleh karena itu, ya, karena alasan yang tadi, makanya asyraful kutub, ya, kitab yang paling mulia diturunkan bi asyrafil lughat, dengan bahasa yang paling mulia yaitu bahasa Arab, ala asyrafir rusul, kepada rasul atau utusan yang paling mulia pula yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Ya. Dan Al-Qur'an itu diturunkan oleh Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Nazala bihi ar-ruhul amin, yang menurunkan Al-Qur'an dari Allah itu adalah ar-ruhul amin, yaitu malaikat Jibril. Ala qalbika, diturunkan ke hati kamu wahai Muhammad, agar kamu menjadi salah satu atau salah seorang yang memberi peringatan, yakni seorang rasul. Qala Al-Tha'alabi rahimahullahu ta'ala, ya, beliau adalah Abu Mansur Abdul Malik bin Muhammad bin Ismail, ya, salah satu ulama. Beliau mengatakan, man ahabballaha ahabba rasulahul mustafa. Barang siapa yang mencintai Allah, maka dia juga mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabba an-nabiyyal arabiyya ahabbal arab. Dan Rasul kita Muhammad itu adalah orang Arab. Dan barang siapa yang mencintai seorang nabi yang berkebangsaan Arab, maka tentu dia juga mencintai orang Arab keseluruhannya. Ya, artinya mencintai bangsa Arab. Ya. Wa man ahabbal arab ahabbal arabiyyah allati biha nazala afdalul kutub ala afdalil ajami wal arab. Dan barang siapa yang mencintai bangsa Arab, ya, yang menyukai bangsa Arab, maka dia juga harus mencintai dan menyukai bahasa Arab
yang dengannya turunlah afdalul kutub, turunlah kitab yang paling afdal, yang paling mulia. Kepada siapa? Kepada afdalil ajami wal arab, kepada manusia yang paling afdal, ya, kepada manusia yang paling afdal, yakni dari ajam. Kalau dibandingkan kalau dilihat dari orang asing, maka dialah sebaik-baik orang asing, ya. Kalau dilihat dari sisi orang Arab, maka dialah sebaik-baik orang Arab. Ini maksudnya adalah sebaik-baik manusia, ya, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbal arabiyyah uniya biha wa thabara 'alaiha wa sarafa himmatahu ilaiha. Dan barang siapa yang mencintai bahasa Arab, maka dia akan memperhatikan bahasa Arab ini. Yani dia memberikan perhatian dia kepada bahasa Arab ini. Dia mementingkan bahasa Arab ini, ya. Jadi bukan tidak menganggap remeh, ya. Enggak penting mempelajari bahasa Arab, yang penting tauhid benar, ya. Yang penting akidah benar. Tidak penting mempelajari bahasa Arab, ya. Yang penting Al-Fatihah lancar, misalnya, ya. Nah, jadi yang mencintai bahasa Arab, maka tentu dia akan memberikan perhatiannya terhadap bahasa ini, wa thabara 'alaiha, dan dia menetap di atas bahasa tersebut. Maksudnya apa? Dia tidak meninggalkan bahasa Arab tersebut. Dia tidak mau lari dari bahasa Arab tersebut. Dia akan, bagaimanapun sulitnya mempelajari bahasa Arab, dia akan tetap muthabarah di atas bahasa Arab, yakni tetap istiqamah dalam mempelajari bahasa Arab tersebut. Istiqamah dalam memberikan perhatian. Istiqamah menganggap penting bahasa Arab tersebut. Wa sarafa himmatahu ilaiha, dan dia akan palingkan kesemangatan dia untuk bahasa Arab. Ya, saya lagi semangat nih. Ya, kesemangatan saya berikan atau saya alihkan kepada apa? Di antaranya, kalau dia mencintai bahasa Arab, dia akan alihkan kepada bahasa Arab, dia akan mempelajari bahasa Arab. Wa man hadahu Allahu lil Islam wa syaraha sadrahu lil iman wa atahu husna sariratin fihi i'taqada anna Muhammadan khairur rasul. Dan barang siapa yang Allah beri petunjuk kepada Islam dan Allah lapangkan dadanya untuk menerima iman, dan Allah berikan dia ketulusan iman, yakni iman yang benar-benar tulus, maka dia akan meyakini dan pasti meyakini bahwa Muhammad adalah khairur rasul. Muhammad adalah Rasul yang paling baik, ya, Rasul terbaik. Wal Islam khairul milal, dia pasti meyakini bahwa Islam adalah sebaik-baiknya ajaran. Wal Arab khairul umam, dan dia meyakini bahwasannya bangsa Arab itu adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik bangsa. Wal Arabiyyata khairul lughati wal alsinah, dan bahasa Arab adalah bahasa dan lisan yang paling baik. Wal iqbala ala tafahumiha minad diyanah, dan dia juga akan meyakini bahwa terjunnya kita untuk memahami bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama. Idh hiya adatul ilmi. Kenapa? Ya, kenapa disebut mempelajari atau berusaha untuk memahami bahasa Arab itu, atau berusaha untuk mempelajari bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama? Karena bahasa Arab merupakan adatul ilmi. Dia adalah alat, ya, alat untuk membuka ilmu. Sedangkan kita sudah mengetahui bersama kedudukan ilmu di dalam agama Islam. Maka kalau seandainya kita telah mengetahui kedudukan ilmu, ya, di dalam agama Islam, maka tentu juga kedudukan alat untuk mendapatkan ilmu tersebut juga telah diketahui, yaitu bahasa Arab. Wa miftahut tafaqquhi fid din, dan juga bahasa Arab merupakan miftah, kunci untuk tafaqquh fid din, mendalami agama ini. Wa sababu islahil ma'ash wal ma'ad, yang paling penting lagi adalah bahasa Arab juga merupakan sebab, ya, sebab menuju kehidupan dunia dan kehidupan akhirat yang baik, ya. Sebab untuk memperbaiki kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita nanti di akhirat, ya, sebagai tempat kembali. Ya, tentang bahasa Arab bagian dari agama, ya, ada asar dari Umar bin Khattab sebagaimana kata penulis, waqala Umar bin Khattab,
Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Ya, pelajari bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab merupakan bagian dari agama kalian. Sebabnya apa? Sebabnya sebagaimana yang dikatakan oleh Ats-Tsa'alabi tadi. Wa qala Syafi'i, dan Imam Syafi'i juga menuturkan rahimahullahu taala, al-lisanul ladzi ikhtarahu Allah. Ya. Al-lisan alladzi ikhtarahu Allahu lisanul Arab. Lisan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni lisan di sini maknanya adalah bahasa. Bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai bahasa agamanya, bahasa bukunya, kitabnya yaitu Al-Qur'anul Karim, yaitu lisanul Arab. Ya, bahasanya orang Arab. Fa'anzala bihi kitabahul aziz, maka dengan bahasa Arab tersebut Allah turunkan kitabnya yang mulia. Wa ja'alahu lisana khatami anbiya'ihi Muhammad, dan Allah jadikan bahasa Arab tersebut sebagai bahasa penutup nabinya, ya, penutup para nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lihadza naqul, oleh karena itu ya kami katakan, kata Imam Syafi'i, yanbaghi likulli ahadin yaqdiru ala ta'allumil arabiyyati an yata'allamaha. Ya, kami katakan sepatutnya, sudah menjadi sepatutnya, seharusnya bagi setiap orang yang mampu untuk mempelajari bahasa Arab agar dia mempelajarinya. Ya. Dari sini Imam Syafi'i memandang bahwa mempelajari bahasa Arab itu adalah wajib bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu mempelajarinya wajib. Ya, dari kata-kata yang bagi, ya, kemudian ala itu menunjukkan kewajiban. Ya. Kenapa wajib mempelajari bahasa Arab? Li'annaha al-lisanul ula, karena bahasa Arab merupakan bahasa ibu bagi agama ini. Ya, bahasa utama. Wa qala Asy-Syatibi rahimahullah, Imam Syatibi rahimahullahu taala juga berkata, inna hadhihi syari'atal mubarakata arabiyyatun. Sesungguhnya syariat ini, syariat yang mulia ini, syariat yang penuh berkah ini, yaitu syariat Islam ini Arabiyah. Ya, berbahasa Arab. Syariat ini berbahasa Arab. Ya, syariat tentang salat, syariat tentang zakat, semuanya tertulis dengan bahasa Arab. Faman arada tafahhumaha, maka barang siapa yang ingin memahami tentang syariat Islam ini dengan pemahaman yang baik, famin jihati lisanil Arab yafham, maka hanya dengan bahasa Arab dia dapat memahaminya. Hanya dari pintu ini saja. Hanya dengan memahami bahasa Arab dia dapat memahami agama dan syariat ini. Wala sabila ila tatallubi fahmiha min ghairi hadhihi al-jihah, dan tidak ada jalan lain untuk memahami syariat ini kecuali dari jalan ini. Enggak ada jalan yang lain. Kita harus pelajari bahasa Arab semampu kita. Wa qala Ibnu Jinni rahimahullahu taala, Ibnu Jinni rahimahullahu taala berkata, ya, inna aktsara man dhalla min ahli syari'ati 'anil qasdi fiha. Jadi sini beliau menjelaskan kalau seandainya untuk memahami syariat dengan baik itu jalannya adalah dengan mempelajari bahasa Arab, memahami bahasa Arab, maka orang-orang yang melenceng dari syariat itu kebanyakannya itu karena apa? Karena tidak paham bahasa Arab atau karena lemahnya bahasa Arab dia. Apa kata Ibnu Jinni? Sesungguhnya kebanyakan yang dalal, yang sesat, ya, bukan dari orang biasa, bukan dari orang awam, tapi min ahli syariat, dari orang-orang yang ibaratnya orang alimnya, ya, para ustadznya, para da'inya, para ulamanya, ya, kebanyakan mereka melenceng dari tujuan syariat ini, ya, atau dari maksud sebenarnya syariat tersebut, maksud yang diinginkan oleh agama atau pemilik agama ini yaitu Allah. Kenapa mereka banyak melenceng dari itu semua? Wahada 'ani tariqatil muthla, dan mereka juga melenceng dari jalan yang lurus, jalan yang benar. Fa inna mastahwahu wastakhaffa hilmahu dha'fuhu fi hadhihi al-lughatil karimati syarifah. Ya, yang menggoda mereka untuk sesat, ya, yang menarik mereka untuk sesat, yang memperbodoh akal mereka sehingga mereka sesat, itu tidak lain dan tidak bukan adalah dha'fuhu, karena lemahnya mereka, ya, dalam bahasa Arab, yaitu bahasa yang mulia ini. Allati khutibal kafatu biha, yang mana umat
Islam ini, ya, ibaratnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyampaikan atau berbicara dengan kita, ya, dengan seluruh umat Nabi Muhammad SAW dengan bahasa ini, ya, dengan bahasa Arab. Fa'alal muslim, maka nasihat kami, maka hendaklah seorang muslim an ya'rifa ahammiyata hadhihi al-lughati wa makanataha. Hendaknya seorang muslim itu tahu pentingnya bahasa Arab ini dan tahu kedudukan bahasa Arab ini di dalam agama ini, ya, wa annahu la ghina lana anha, dan bahwasannya kita itu tidak bisa terlepas dari bahasa Arab. Kita tidak bisa merasa tidak butuh ke bahasa Arab, ya, nggak bisa, ya, kita tidak bisa lepas dari bahasa Arab karena bahasa Arab ini adalah bahasa agama kita dan kita tidak bisa lepas dari agama. Kama yajibu an ya'tazza biha la bighairiha minal lughat. Dan juga sepatutnya seorang muslim itu memandang dirinya mulia dengan bahasa Arab ini, bukan dengan bahasa yang lain, ya, menganggap mulia, menganggap keren. Jadi seharusnya seorang muslim dia bangga, ya, dengan dia memahami bahasa Arab, mengerti bahasa Arab, dia memandang diri dia itu mulia dengan itu, bukan dengan bahasa-bahasa yang lain, ya. Kama huwal hasilu 'inda ba'din nas ma'al asf, ya, sebagaimana yang sangat disayangkan itu terjadi pada sebahagian orang, pada sebahagian manusia yang dia merasa dengan dia lancar berbahasa Inggris maka dia mulia dengan itu. Dengan dia mengenal bahasa Perancis maka dia mulia dengan itu. Ya, dengan dia mengenal bahasa Jepang, ya, mampu berinteraksi dengan orang-orang Jepang dengan bahasa yang sangat fasih, dia menganggap dia keren dan dia menjadi besar karena itu. Tidak, seorang muslim harus merasa besar dengan bahasa Arab, harus merasa mulia dengan bahasa Arabnya, ya. Wa alaina an na'lama anna al-lughah bahrun la takfi as-sibahatu fihi. Dan ingat juga bahwa sesungguhnya bahasa Arab itu merupakan bahru, ya, lautan, ya, lautan sangat luas, la takfi as-sibahatu fihi, yang enggak cukup kita menyelam saja, enggak cukup kita menyelam ke dalam lautan tersebut kemudian kita merasa cukup atau merasa sudah mengetahui bahasa Arab, ya, secara keseluruhan, ya. Bal an naghusa fi maknunih, namun kita harus menyelam ke dalam lautan tersebut, ya. Enggak cukup berenang saja tapi menyelam ke dalam, ya, menyelam ke dasar lautan tersebut. Wa nastakhriju minhu al-ma'ani al-jamilata wal badi'ah, kemudian kita keluarkan dari lautan tersebut makna-makna yang indah dan mengagumkan dari bahasa Arab tersebut, allati tasna'uhu wa tulbisuhu libasan jadzaban, yang mana makna-makna tadilah yang membuat bahasa Arab itu semakin indah, ya, seakan-akan makna itu adalah suatu pakaian yang dilekatkan kepada bahasa Arab dan yang menjadikan bahasa Arab itu semakin memikat, ya. Jadi kalau seandainya kita mampu untuk mendalami bahasa Arab, maka dalami bahasa Arab tersebut, maka kita akan semakin khusyuk dalam beribadah, semakin kita kagum dengan agama ini, semakin kita merasa keindahan dan ajibnya bahasa Al-Quran tersebut, ya. Bahasa yang yang dulu, ya, orang-orang kafir Quraisy ditantang untuk mendatangkan satu ayat atau bahkan satu surat atau bahkan satu ayat yang semisal, namun tidak ada yang mampu, padahal mereka adalah orang Arab yang terkenal akan bahasa Arabnya, ya. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan pada malam hari ini tentang pentingnya bahasa Arab, ya, tentang kedudukan bahasa Arab dapat kita pahami dan dapat menjadi bahan renungan kita semua, sehingga mudah-mudahan dari mulai malam ini yang telah menyimak video ini, yang telah mempelajari tentang kedudukan bahasa Arab ini, semakin termotivasi untuk mempelajari bahasa Arab ini, ya, dan tentunya dengan niat agar kita dapat lebih mudah
membaca kalamullah, membaca sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita lebih khusyuk di dalam salat kita, agar kita lebih mudah dalam mentadabburi Al-Quran, atau minimal dengan anggapan bahwasanya saya sedang mempelajari bagian dari agama saya, ya, meskipun kita terkadang tidak mendapatkan manfaat itu kembali kepada diri kita, mudah-mudahan itu tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pemberat timbangan kita nanti di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Insyaallah kajian ini akan rutin setiap Senin dan Kamis malam ila an yasha Allah, ya, sampai Allah berkehendak. Ya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.